Hashtag dah. Presentasi apa? Saya untuk materi ini. Dividen ya, saham-saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar dulur-dulur? Kembali lagi dengan saya Bagus Abdul Latif di video pembelajaran mata kuliah. Pada video kali ini kelompok saya akan membahas tentang salah satu bab yang ada di manajemen keuangan. Mau tahu bahas apa? Tidak. Hai, gimana? Sudah tahu toh kita mau bahas apa? Ya, benar sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dividen. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi mengenai dividen dalam manajemen keuangan, alangkah baiknya kita memperkenalkan dosen kita, yakni Bu Sunarsi SEMSI. Tak lupa, saya juga akan memperkenalkan anggota dari tim saya. Marilah kita memulai pembahasannya. Mungkin kebanyakan orang sudah paham mengenai komponen-komponen yang dimiliki oleh suatu perusahaan, mulai dari distribusi, konsumsi, output, input, produk, bahkan saham pun mereka sudah mengetahuinya. Akan tetapi, apa sih hubungannya antara dividen dengan saham dan perusahaan? Disinilah letak peran daripada dividen itu sendiri, karena pada definisinya dividen merupakan suatu kebijakan yang mana membagikan laba atau keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham, tentunya dengan seberapa banyak saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Walau terkadang laba atau keuntungan daripada perusahaan itu malah dijadikan sebagai modal untuk perkembangan perusahaan di kedepannya, bukan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, kasus ini dinamakan dengan laba ditahan. Dividen ini juga mempunyai beberapa teori, dan antara lain selanjutnya kita membahas tentang teori-teori kebijakan dividen. Yang pertama yaitu teori ketidakrelevanan dividen. Teori ini dikemukakan oleh Modigliani Militer. Beliau beranggapan bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. Beliau membuktikan pendapatnya dengan berbagai asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasar modal yang sempurna, di mana semua investor bersikap rasional. Yang kedua, tidak ada pajak perseorangan dan pajak penghasilan dalam perusahaan. Yang ketiga, tidak ada biaya emisi dan biaya transaksi. Yang keempat, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap biaya modal perusahaan. Yang kelima, informasi tersedia untuk setiap individu, terutama yang menyangkut tentang kesempatan investasi. Nah, lanjut dari selanjutnya yaitu teori bird in the hand. Teori ini dikemukakan oleh Gordon dan Kirchner. Beliau berpendapat bahwa tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor akan meningkat sebagai akibat peningkatan pembayaran dividen. Investor itu lebih merasa aman ketika mendapatkan dividen daripada capital gain, karena
capital gain itu lebih besar resikonya. Teori ini beranggapan bahwa investor ketika memandang suatu burung di tangan itu lebih berharga daripada 1000 burung di udara. Selanjutnya yaitu teori dividen residual, yaitu suatu kebijakan yang mana pembayaran dividennya itu dilakukan setelah mengalami pemotongan dari biaya-biaya perusahaan. Seperti biaya perusahaan itu seperti biaya modal, biaya pengeluaran, biaya dan yang lain-lain. Contoh, misal suatu perusahaan memperoleh laba keuntungan 15 juta. Nah, terus biaya pengeluarannya itu sekitar 10 juta. Nah, 15 juta dikurangi 10 juta akhirnya 5 juta. Nah, 5 juta itu yang dinamakan dividen residual yang nanti akan dibagikan kepada para pemegang saham. Apa aja sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajer dalam menentukan dividend payout ratio atau DPR? Ya, saya di sini akan membahas tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan manajerial dalam menentukan dividen payout ratio atau biasa disingkat dengan DPR. Dividen payout ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dalam waktu tertentu. Apa aja sih yang menjadi pertimbangan manajerial dalam menentukan dividen payout ratio? Yang pertama, kebutuhan dana perusahaan. Kedua, likuiditas. Tiga, kemampuan meminjam. 4. Keadaan pemegang saham. 5. Stabilitas dividen. 1. Kebutuhan dana perusahaan. Kebutuhan dana bagi perusahaan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen yang akan diambil. Nah, dalam kebutuhan dana perusahaan terdapat berbagai hal, misal aliran kas perusahaan, pengeluaran modal di masa yang akan datang, terus kebutuhan tambahan piutang, dan lain-lain. Yang kedua adalah likuiditas. Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen. Likuiditas perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap investasi perusahaan dan kebijakan pemenuhan kebutuhan dana. Keputusan investasi akan menentukan tingkat ekspansi dan kebutuhan dana perusahaan. Sementara itu, keputusan pembelanjaan akan menentukan pemilihan sumber data untuk investasi tersebut. Yang ketiga, kemampuan meminjam. Posisi likuiditas perusahaan dapat diatasi dengan kemampuan perusahaan untuk meminjam dalam jangka pendek. Kemampuan meminjam dalam jangka pendek akan meningkatkan fleksibilitas likuiditas perusahaan. Selain itu, fleksibilitas perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk bergerak di pasar modal dengan mengeluarkan obligasi. Perusahaan yang semakin besar akan memiliki akses yang lebih baik di pasar modal. Yang keempat, keadaan pemegang saham. Nah, ini lebih cocoknya untuk kepemilikan saham perusahaan yang relatif tertutup. Nah, jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, maka manajemen bisa mengetahui dividen yang diharapkan oleh pemegang saham dan dapat
bertindak dengan tepat. Yang terakhir adalah stabilitas dividen. Biasanya para investor lebih menyukai stabilitas dividen daripada dividen payment ratio yang tinggi. Nah, yang dimaksud stabilitas di sini adalah selalu memperhatikan tingkat pertumbuhan perusahaan yang selalu mengarah pada positif atau mengalami peningkatan terus-menerus. Apabila dalam periode tertentu mengalami peningkatan terus-menerus, maka akan memiliki harga yang lebih tinggi daripada saham yang membayar dividennya dalam persentase yang tetap terhadap laba. Dalam dividen ternyata ada beberapa kebijakan sebagai alternatif dalam menentukan suatu dividen. Antara lain, berbagai alternatif kebijakan dividen. Yang pertama adalah stock repurchase, yang kedua adalah stock dividen, dan yang ketiga adalah stock split. Stock repurchase sebagai alternatif terhadap pemberian dividen berupa uang tunai atau dividen cash. Perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan yang telah beredar di pasar bursa. Nah, alasan perusahaan membeli kembali saham adalah karena perusahaan memiliki kelebihan kas. Nah, sedangkan tidak ada kesempatan investasi yang memungkinkan. Selain itu, alasan perusahaan membeli saham adalah perusahaan akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan yang lain. Dalam kondisi tidak ada kesempatan investasi yang memungkinkan, maka pemberian dividen atau pembelian saham tidak ada pajak dan biaya transaksi bagi investor. Dengan adanya pembelian kembali saham itu, maka jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang dan dividen saham per lembar akan lebih besar dan harga saham di pasar akan lebih meningkat. Nah, tentunya ada keuntungan maupun kerugian bagi pemegang saham maupun perusahaan. Bagi pemegang saham, yang pertama adalah stock repurchase sering dipandang sebagai tanda positif bagi investor karena pada umumnya stock repurchase dilakukan jika perusahaan merasa bahwa sahamnya itu undervalue atau di bawah harga saham di bawah harga wajar. Nah, yang kedua, stock repurchase mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Setelah stock repurchase ini ada, kemungkinan harga saham akan naik. Kerugian bagi pemegang saham, yang pertama adalah perusahaan membeli kembali saham dengan harga yang terlalu tinggi sehingga merugikan pemegang saham yang tidak menjual kembali sahamnya. Yang kedua, keuntungan stock repurchase dalam bentuk capital gains, padahal sebagai investor menyukai dividen. Nah, keuntungan dan kerugian bagi perusahaan, yang pertama adalah menghindari kenaikan dividen. Jika dividen naik terlalu tinggi, dikhawatirkan di masa mendatang perusahaan terpaksa membagi dividen yang lebih kecil pada masa sulit atau banyak kebutuhan dana investasi yang dapat memberi pertanda negatif. Yang kedua adalah dapat digunakan sebagai strategi untuk mengacu usaha pengambil alihan perusahaan, yang biasanya para investor ini akan membeli saham sebanyak-banyaknya hingga mencapai saham yang mayoritas. Nah, stock repurchase ini dapat menggagalkan usaha ini. Dan yang ketiga, mengubah struktur modal perusahaan. Misalnya, perusahaan ingin meningkatkan rasio hutang dengan cara menggunakan hutang baru untuk membeli kembali saham yang beredar. Nah, tentunya ada kerugian bagi perusahaan. Yang pertama, dapat merusak image perusahaan karena sebagian investor merasa bahwa stock repurchase merupakan indikator bahwa manajemen perusahaan tidak mempunyai proyek-proyek baru yang baik. Namun demikian, jika perusahaan benar-benar tidak memiliki kesempatan investasi yang baik, ia memang sebaiknya mendistribusikan dana kembali kepada pemegang saham. Tidak banyak bukti empiris yang mendukung alasan ini. Nah, yang kedua, setelah stock repurchase, pasar mungkin merasa bahwa risiko perusahaan meningkat sehingga dapat menurunkan harga saham. Di kebijakan dividen yang kedua yaitu stock split. Nah, stock split ini merupakan metode di mana perusahaan membagi saham yang ada menjadi beberapa unit. Akibatnya, jumlah saham yang beredar meningkat, namun tidak akan ada perubahan dalam nilai total saham. Keuntungan utama dalam memecah saham yaitu
untuk memfasilitasi peningkatan likuiditas saham. Setelah pemecahan saham, otomatis sahamnya lebih terjangkau bagi si investor karena harga sahamnya berkurang. Dan biasanya perusahaan memecah saham ketika harga sahamnya sedang naik. Di kebijakan dividen yang ketiga yaitu stok dividen. Nah, stok dividen ini intinya yaitu menambah lembar saham baru. Jadi stok dividen itu merupakan dividen yang dibayar dalam lembar saham sehingga jumlah saham yang beredar itu semakin meningkat sejumlah dividen sahamnya. Dan biasanya perusahaan memberi stok dividen dikarenakan tidak cukup uang kas pada periode tersebut. Nah, bagaimana? Sudah paham toh apa itu dividen, teori-teorinya, bahkan kebijakan alternatif dalam mengambil keputusan dividen pun sudah kami jelaskan. Baiklah, terima kasih. Sekian video pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan mengenai dividen kali ini. Saya Bagus Abdul Latif, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.